Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami tim Insan Merbabu, yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan menguak tentang trending topik yang saat ini terjadi di negara kita, Republik Indonesia, yaitu kami akan menguak dari sisi gaib 10 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang mana dalam gebrakan 10 hari pertama ini sungguh luar biasa. Beliau presiden baru kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menangkap sekitar 28 para koruptor kelas kakap yang ada di negeri ini. Mungkin ini adalah awal sebuah pemerintahan yang luar biasa, yang mungkin bisa menyelamatkan aset-aset negara yang banyak terjadi kebocoran di sana sini. Kami di sini akan menguak dari sisi gaib bagaimana sepak terjang beliau, kepemimpinan beliau yang sungguh luar biasa. Mungkin ini menjadi harapan baru bagi kita rakyat Indonesia, memiliki seorang pemimpin yang berani, nasionalis sejati, yang berpihak kepada rakyat, sehingga dalam gebrakan 10 hari pertama kepemimpinan beliau telah menangkap 28 para koruptor kelas kakap. Bahkan ada berita beberapa waktu yang lalu ditangkapnya, disitanya narkoba sebesar 1 ton lebih. Ini sungguh luar biasa. Barangkali nanti ada mafia-mafia yang bermain, sindikat-sindikat yang bermain, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Itulah harapan kita sebagai warga negara, dan kita tetap mendoakan dan mendukung pemimpin kita yang baru. Semoga selalu diberi keselamatan dalam menjalankan pemerintahan pada saat ini. Kami di sini akan menguak dari sisi gaib tentang beliau, kepemimpinan beliau. Mudah-mudahan nanti ada gaib yang bisa menjelaskan tentang kondisi yang sebenarnya dari sudut pandang gaib. Dalam kesempatan kali ini kami ditemani oleh saudara kami, Mas Yon Martono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja dimulai Mas Yon, untuk menyingkat waktu. Masuk. Singkat dengan jasad media tarunus penyaman suaikan ya tak beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf Mbah, dengan siapa ini Mbah? Dari bangsa apa? Golongan apa? Saya dari golongan bangsa jin yang dulu mencari kodam
pasukan Mataram. Iya. Berasal dari Mataram berarti ya, Mbah? Iya, Wujudnya apa, Mbah? saya seperti manusia yang dulu mendampingi prajurit pasukan Mataram. Iya, iya, iya. Sudah mempunyai nama, Mbah? Sudah. Boleh tahu namanya? Kalau diizinkan. Ki Jaka. Ki Jaka, Mbah Ki Jaka nggih. Iya. Saya panggil Mbah Ki Jaka. Mohon izin, Mbah, saya mau protek dulu, Mbah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Ki Jaka dari hancur terlempar ke benar Allah. Iya, Mbah, terima kasih, Mbah, sudah di sini. Tadi sedang ngapain, Mbah? Saya sedang bertugas. Ada tugas apa, Mbah? Maaf, Saya Mbah. mendampingi pasukan-pasukan Nusantara saat ini. Ganggu nggak, Mbah, menghadirkan ke sini, Mbah? Tidak, saya yang ditarik ke sini. Mengetahui nggak, Mbah, saya menarik ke sini maksudnya? Sudah ada pemberitahuan belum? Sudah. Saya ditugaskan untuk menjelaskan kondisi negara saat ini. Iya. Berarti sudah mengetahui dengan Iya. Bapak Presiden yang baru ya, Pak? Dan Wakil Presiden. Iya, sudah jelas. Iya. Kan sudah, ini sudah 10 hari, 12, sekitar 10 sampai 12 hari kepemimpinan beliau Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran. Nah, itu gimana, Mbah, menurut pandangan sisi gaibnya, Mbah? Apakah ada gebrakan di 10 hari pertama untuk kepemimpinan lepas dari presidennya? bantuan dari pasukan-pasukan kami yang juga dibantu dari pasukan-pasukan kayangan untuk membackup pemerintahan ini dengan mendampingi pasukan-pasukan beliau yang saat ini bertugas demi negara dan bangsa ini. Mohon maaf, Mbah, sebelum saya lanjut, biasanya saya menghidangkan dulu, Mbah, apakah berkenan, Mbah? Terima kasih, tidak usah. Oke. Saya sambil izin ya, Mbah. Ya, silakan. Dilanjut, Mbah, untuk kepemimpinan beliau, apakah juga ada dibantu, Mbah, dari pasukan gaib yang iya, jelas sekali. Memang beliaulah yang digadang-gadang yang memang cocok untuk memimpin negeri ini, untuk memperbaiki dari keadaan negara ini dari zaman dahulu. Beliau seorang yang sudah tergembleng oleh secara fisik maupun secara mentalnya. Beliau dulu adalah seorang pemimpin pasukan yang sangat berani. Tegas juga nggak, Mbak? Tegas. Bahkan punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Meskipun harus tersandung masalah, semua juga tak lepas dari ujian beliau untuk menggembleng mentalnya yang akan dipersiapkan hingga terbukti saat ini. Beliau menjadi pemimpin yang sangat diharapkan oleh banyak rakyat di Indonesia ini, rakyat Nusantara. Beliau seorang pemimpin yang ikhlas memimpin negeri ini. Jiwa nasionalisme yang sangat kuat mengakar di jiwanya.
sehingga tak ayal bangsa Goib mendukung beliau, baik dari Goib pasukan-pasukan kerajaan-kerajaan zaman dahulu dan juga dibantu oleh bangsa-bangsa kayangan yang ada di atas negeri ini. Ya kan, beliau kan dulu juga seorang tentara, Mbak. Itu kalau masih ada nggak, Mbak, jiwa-jiwa patriotnya, Mbak? Patriot. Iya, dia tak punya sifat pendendam. Bahkan beliau bisa melihat tokoh-tokoh yang punya potensi dan punya jiwa nasionalisme yang tinggi demi negara dan bangsa ini. Tak pernah punya rasa dendam apapun, meskipun kepada para musuh-musuhnya yang berlawanan politik. Itulah sifat kenegarawan yang sejati, terpancar dari aura beliau. Ya, berarti di 10 hari kepemimpinan beliau sudah ada yang tidak menyukai, Mbak, dari musuh-musuhnya, Mbak? Banyak. Gangguan apa aja, Mbak, itu, Mbak, gangguannya? Terutama orang-orang yang selama ini punya sifat tamak dan rakus, yang punya sifat merampas kekayaan negeri ini. Orang-orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya, mereka akan terusik. Ada juga tokoh-tokoh yang seolah-olah merasa paling benar, yang kerjanya hanya mencaci maki dan mengumpat, menghina, mengejek, yang mungkin sudah menjadi tabiat mereka-mereka yang suka mengolok-olok karena sifat merasa yang sok pintar dan paling benar. Mereka yang punya sifat mengadu domba dan pengkhianat, biar nanti sejarah yang akan menulis siapa yang benar dan siapa yang salah. Dari tokoh-tokoh itu mungkin ini Mbak, saya cek Google dulu, Mbak. Menurut pandangan Mbak bagaimana? Bentar, Mbak, saya carikan di Google dulu tokoh-tokoh yang pembencinya. Nah, salah satunya mungkin ini, Mbak. Bagaimana, Mbak, menurut pandangan Mbak? Ya itulah. Ya, Mbak. Ada tujuan apa, Mbak, Presiden Prabowo berkunjung ke Solo? Karena di berita juga sudah ada, kan saya sendiri juga orang Solo, kan ada kunjungan Bapak Prabowo ke Solo menemui Bapak Jokowi. Itu adalah sifat kenegarawan yang memberi contoh dan menjawab tudingan-tudingan para pengkhianat dan pemfitnah, seolah-olah presiden kita saat ini seolah-olah berseberangan ataupun pecah persaudaraan dengan beliau. Itu untuk menjawab tuduhan-tuduhan para pengkhianat, para provokator yang suka mengadu domba dan ingin memecah belah dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri.
kerjanya cuma memfitnah dan mengolok-olok. Berarti Bapak Presiden Prabowo, iya, itu untuk menunjukkan komitmen bahwa beliau tidak berpecah. Bahkan beliau meneruskan program-program dari pemimpin sebelumnya agar negeri ini tidak dimulai lagi dari nol. Awal yang sudah dibangun yang membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Jangan sampai terputus di tengah jalan. Program-program yang sebelumnya sudah mulai berjalan dengan baik. Ya, itu tadi. Para provokator ini hanyalah mencari kesalahan-kesalahan terus dengan menebar fitnah dan caci maki tanpa memikirkan negeri ini selanjutnya menjadi baik. Seolah-olah tokoh-tokoh ini yang suka mencaci maki ini, seolah-olah kebenaran ada di pihak mereka. Padahal semua itu adalah hanya tipu daya iblis untuk menghancurkan negeri ini. Toh memang semua pemimpin negeri ini pasti juga mempunyai kekurangan. Tapi demi negara dan bangsa harusnya kita bekerjasama dan saling membangun, memperbaiki hal-hal yang belum baik, meluruskan hal yang belum baik. Jangan malah hanya mencari kesalahan-kesalahan dan memprovokasi umat untuk menentang pemerintahan yang sah. Ini Mbak, untuk tokoh ini Mbak yang kayaknya nggak suka sama wakil presiden Mbak, menurut ya itulah manusia yang jiwanya dan hatinya dipenuhi dengan rasa dendam dan iri, merasa paling benar, hanya selalu mencari kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan. Seharusnya kritik itu kritik yang membangun demi kebaikan, bukan kritik yang menjatuhkan dan mengolok-olok, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh publik yang menjadi panutan umat. Sehingga Tahayal justru menjadi bahan candaan orang-orang kecil yang justru sebetulnya itu sudah menjatuhkan harkat dan martabat mereka sendiri. Tak ada harganya. Bahkan menjadi seorang gelandangan politik seperti yang diungkapkan oleh mantan presiden terdahulu almarhum. Orang yang hanya suka mencari kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan dari sudut pandangnya sendiri, seolah-olah pendapatnya paling benar. Tapi sebetulnya itu adalah hanya merusak dan menghancurkan negeri ini. Tak pantas mengucap kata-kata yang seharusnya tidak terucap oleh seorang tokoh ulama ataupun tokoh panutan yang tidak mencerminkan adab budi luhur bangsa kita sendiri.
di hari kemudian beliau kan sampai hari ini kan sudah tertangkap Mbah, koruptornya 20-an, 28 kalau nggak salah. Iya, tunggu saja nanti akan lebih banyak lagi para koruptor-koruptor yang masih bersembunyi. Para mafia-mafia, sindikat-sindikat saat ini sudah mulai ketar-ketir atas ketegasan pemimpin kita saat ini. Tunggu saja saatnya. Iya Mbah. Apa para koruptor-koruptor yang belum terungkap itu punya benteng Mbah? Benteng-benteng gaib gitu? Ya, kebanyakan seperti itu. Mereka menggunakan cara-cara licik dan kotor. Bahkan banyak juga yang menggunakan jasa-jasa para spiritual hitam di negeri ini demi membentengi mereka agar tidak terungkap. Tapi sungguh saja benteng-benteng mereka akan dihancurkan oleh pasukan-pasukan gaib yang saat ini mendampingi pasukan beliau. Ya, kalau memang ada bentengnya, bisa nggak Mbah sekalian tarik, kalau bisa hancurkan sekalian di sini Mbah? Ya, Sebisanya saja Mbah, semampunya saja Mbah. Saya bantu menghancurkan benteng-benteng yang selama ini membentengi mereka dari pasukan-pasukan Dajjal, iblis, setan, jin, yang dipiara oleh para spiritual hitam. Pokoknya bertambah loh. Hancurkan benteng-benteng yang selama ini melindungi para koruptor mafia dengan izin. Hancur. Benteng-benteng yang selama ini bantu menyembunyikan seluruh kotoran korupsi. Berlapis-lapis Mbah bentengnya Mbah? Iya, bantu kami. Oh enggak. Pasukan iblis, benteng koruptor yang saat ini belum terungkap semuanya dulu. Hancurkan Mbah sekalian Mbah. Benteng yang berlapis-lapis semuanya, saya iblis pasukan semuanya hancur sehingga tersingkap semua yang disembunyikan. Allah. Yang bersembunyi di dalam negeri maupun di luar negeri semuanya hancur. Salam semua. Gimana Mbah? Sudah ada? Iya. Dari benteng kayak, kalau benteng dukunnya ada nggak Mbah? Silakan Anda tarik. Ada, berarti ada benteng dukunnya ya Mbah? Iya. Oh. Silakan. Ini Mbah. Kami akan juga akan membantu. Tolong dilihat ya Mbah, cepat mau coba saya tarik dukun-dukunnya. Banyak toh Mbah dukunnya Mbah? Banyak. Silakan tarik dan tuh. Dukun-dukun yang
Ini Mbah, Iya, berapa ini Mbah? puluhan. Coba ditarik lagi. Lagi Mbah. Kuatkan konsentrasi. Semuanya terikat dan terkunci. Sudah Mbah? Ya, Berapa Mbah? ada ratusan lebih. Oh iya. Coba saya lanjutkan ya Mbah ya. Iya. Tembus ke jantungnya. Kuatkan sekali lagi konsentrasi bayangan pikiran. Tembus jebol kepalanya. Tembus pecah kepalanya. Pecah jantungnya. Tembus ke jasadnya. Bagaimana Mbah? Iya. Sudah tembus belum Mbah? Alhamdulillah sudah. Tembus jasad tubuhnya. Dan ini menjadi perjuangan kita melawan kebatilan. Tembus kembali. Kita saling membantu. Kembali ke tubuhnya. Tidak sampai bisa berefek ke tubuhnya. Oke Mbah, makasih Mbah. Mungkin ada pesan-pesan Mbah untuk negeri kita tercinta Indonesia Raya ataupun Nusantara. Ya, doakan yang baik-baik pada para pemimpin-pemimpin kita yang menjalankan tugas memimpin negeri ini. Jangan ikuti orang-orang yang suka memfitnah, mencaci maki, memprovokasi umat. Hindari mereka, orang-orang yang sukanya hanya membuat onar dan provokasi. Hindari mereka yang merasa paling benar, paling suci, merasa punya keturunan dari beliau Nabi, padahal itu semua adalah palsu. Nanti akan terbongkar dan terkuak. Mereka adalah golongan-golongan orang yang sangat berbahaya, berlindung di balik nasab dan jubah kebesaran, yang pandai mendoktrin manusia-manusia yang mereka sesatkan. Hanya itu pesan saya. Ya Mbah, terima kasih Mbah, semoga bisa bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kami dan tim dan juga para penonton-penonton dan Sumur Babu. Mohon maaf Mbah, monggo melanjutkan tugas lagi. Silahkan mengundurkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara lisan.